ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, masuk pada kesempatan malam ini yaitu Kitabul Hajj, pembahasan seputar haji. Dan haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, rukun Islam yang kelima. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, ini adalah haji. Dan bab ini mengakhiri kitabul ibadah. Setelah itu nanti akan dibahas tentang kitabul muamalah. Jadi pembahasan fikih itu biasanya terbagi menjadi dua ya. Pembahasan kaitan dengan ibadah dan pembahasan kaitannya dengan muamalah pada sesama manusia. Ibadah itu adalah murni hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, Kitabul Haji. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-aslu fihi, dasar. Al-aslu itu dasar ya, dalil. Dalil akan wajibnya haji, fihi ay fi haji. Jadi dalil yang menjadi dasar wajibnya haji adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 97. Walillah, dan hanya untuk Allah, alan nas, menjadi kewajiban bagi manusia. Manusia di sini maksudnya apa? Kaum muslimin. Hajjul baiti, berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang istata'a ilaihi sabila, yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, di sini ikhwati fillah, kita bahas secara bahasa dulu ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, Mas Joko? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Lillah bukan fi'il ya? Bukan, berarti jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah ismiyah ada apa dan apa? Mubtada dan khobar. Baik, Mas Ahmadi, mana mubtadanya? Lilan jar majrur. Mubtada enggak ada toh? Mubtada bisa berupa 1 isim mu'rab, 2 isim mabni, 3 masdar muawwal, gitu toh? Itu di mutarat itu. Yang bisa menempati posisi mubtada 3, 1 isim mu'rab, 2 isim mabni, 3 masdar muawwal. Yang bisa menduduki tempat khobar 1 isim dhohir, 2 jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, 3 simbol jumlah, gitu toh? Ya. Maka harus diulang-ulang itu ya. Itu khobar. Jadi yang khobar itu yang layak jadi khobar itu simbol jumlah, isim dhohir. Yang layak jadi mubtada isim mu'rab, isim mabni, masdar muawwal. Saya tanya, lillah itu tarkib apa itu? Li jar, Allah majrur. Lillah berarti jar majrur, namanya apa? Simbol jumlah. Simbol jumlah itu pasnya jadi mubtada atau jadi khobar? Hah? Jadi khobar. Ya, jadi khobar.
Ya enggak? Timbul jumlah itu enggak ada yang mubtada, jadi khobar. Jelas? Ya. Nah, berarti lillah itu khobarnya. Lah mubtada'nya diakhirkan apa itu? Hijul baiti, hiju itu loh. Ya lah? Maka hiju itu mu'rob, apa itu? Marfu. Itu marfu lah. Kenapa marfu? Mubtada. Khobarnya lillah. Asalnya kan hijul baiti lillah, kayak gitu kan? Haji ke Baitullah itu adalah untuk Allah. Terus dibalik, lillahi ala nasi hijul baiti. Kenapa dibalik? Ya, diantaranya apa? Untuk mengkhususkan bahwasanya hanya untuk Allah lah, niatnya ikhlas karena Allah lah orang berhaji itu. Ya, tidak boleh pada selainnya. Untuk status sosial, ganti panggil Pak Haji misalnya, gitu, supaya apa? Dihormati masyarakat, tidak boleh niatnya seperti itu. Jadi niat untuk menunaikan haji itu harus murni, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, maka dikedepankan. Jadi mengawalkan yang haknya di akhir itu diantara fungsinya apa? Membatasi maknanya. Jadi hanya untuk Allah lah menjadi kewajiban bagi manusia berhaji ke Baitullah. Jadi berhaji ke Baitullah itu harus diniatkan hanya untuk Allah, dan itu kewajiban. Allah itu menjadi kewajiban. Allah nas, kewajiban bagi manusia. Itu asalnya. Cuman dikasih apa? Dikasih syarat yang lain. Syaratnya apa? Manis tato'a ilaihi sabila. Jadi yang terkena kewajiban adalah yang memiliki istito'ah, yang manis tato'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya. Adapun kalau orang Makkah sendiri ya enggak usah memiliki ini manis tato'a ini, karena rumahnya di sana gitu. Tapi mayoritas kaum muslimin kan tidak tinggal di Makkah, maka selain Makkah maka ada syarat tambahan apa itu? Manis tato'a ilahi sabila. Apa hanya ini? Tidak, plus nanti ninggali keluarganya. Jadi ketika keluarganya ditinggal haji itu dipastikan apa? Stok kebutuhan pokok tercukupi gitu loh. Jelas? Jangan sampai ditinggal haji, hartanya habis, kemudian keluarga jadi meminta-minta. Lah ini berarti belum memiliki kemampuan. Bisa dipahami? Maka di sini disyaratkan apa? Dalam ayat ini ya, dalam ayat ini seseorang terkena kewajiban itu ketika memiliki kemampuan. Lah kemampuan yang utama itu apa? Kemampuan untuk biaya perjalanan ke Baitullah. Jelas ya? Ini dasar utama kewajiban haji. Beliau menjelaskan wal istita'atu. Istita'ah itu masdar dari istata'a ya. Istata'a yastati'u istita'atan ya, istita'ah. Wal istita'atu a'dhamu syurutihi. Dan kemampuan itu adalah syarat terbesarnya wajib haji. Jadi wajib berhaji itu syarat terbesarnya adalah punya kemampuan. Nah, kemampuan itu apa? Nah, di sini beliau jelaskan wahia. Nah, kemampuan tersebut adalah milkuz zadi, memiliki bekal. Milkuz zadi, memiliki bekal, warahilati, dan punya kendaraan, dalam artian ya bisa nyewa, bisa numpang ya, ada kendaraan ke sana. Ba'da daruratil insan, setelah kebutuhan pokok seseorang itu terpenuhi. Darurat kebutuhan pokok, wa hawaijihi al asliyah,
dan kebutuhan-kebutuhan yang pokok ini sama ini ya, darurat itu ya kebutuhan pokok, wa hawaijihi al asliyah, dan kebutuhan-kebutuhannya yang pokok. Jadi setelah kebutuhan-kebutuhan pentingnya terpenuhi dan kebutuhan-kebutuhan apa yang pokok juga terpenuhi. Nah, kebutuhan pokok manusia itu apa toh? Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Mungkin kalau rumahnya dijual ya cukup untuk berhaji. Tapi bar kuwi keluarganya randu rumah ya kasihan juga toh. Paham maksudnya? Ya kan? Atau seorang petani misalnya, dia nggak punya keahlian yang lain. Keahliannya hanya bertani untuk mencukupi keluarganya. Mungkin kalau sawahnya dijual, ya cukup untuk haji. Ya, tapi nanti mau kerja apa? Untuk sekolah anaknya. Maka seperti itu belum wajib untuk haji. Kecuali dia sudah bisa nabung, mencukupi, ya, baru terkena kewajiban. Jadi terkena kewajiban itu ketika memiliki kemampuan. Ya, ketika memiliki kemampuan. Tapi kalau dia punya lahan luas, sebagian bisa dijual untuk haji, kok nggak melakukan itu ya, dia berdosa. Paham maksudnya? Jadi seseorang memiliki bahkan apa? Dia investasinya tanah, investasinya beli tanah sana, beli tanah sini, ya, terkenal dengan tuan tanah. Artinya bahkan tanahnya itu sampai nggak dikerjakan karena apa? Saking banyaknya. Kok nggak berhaji ya dia berdosa. Dia berdosa karena punya kemampuan untuk berangkat ke sana. Ya, termasuk kemampuannya apa? Ya ninggali keluarga ketika tinggal untuk haji. Berupa kebutuhan pokoknya selama dia berhaji, maka keluarga harus ditanggung nafkahnya. Ya, dan sebagian ulama memberikan syarat adanya jaminan keamanan. Ya, adanya jaminan keamanan. Ya, baik keamanan dari sisi fisik atau keamanan dari yang lain, misalnya pasti wabah kemarin. Ya. Maka dengan adanya wabah itu apa? Keamanan tidak terjamin. Maka di situ tidak ada kewajiban untuk berhaji. Bisa dipahami? Ya. Terus di sini ada syarat tambahan wa minal istita'ati, dan termasuk adanya kemampuan adalah ini khusus bagi wanita, an yakuna lil mar'ati mahramun. An yakuna lil mar'ati mahramun idah tajat ila safarin. Idah tajat ila safarin. Dan termasuk kemampuan, ya termasuk bagian dari syarat istitoah ini, an yakuna hendaknya lil mar'ah, wanita itu memiliki mahram. Jadi kalau misalnya tidak punya mahram, maka tidak ada kewajiban untuk berhaji. Mahram itu ya lelaki yang menemani dia untuk melakukan haji ini. Entah suami, entah ayah, ya, entah paman, entah anak, entah adik, entah kakak, entah keponakan, ya, yang mahram. Yang mahram itu apa? Yang tidak boleh menikah dengan dia selama-lamanya, ya. Yang tidak boleh menikah dengan dia selama-lamanya dari sisi nasab, dari jalur nasab. Maka itu dikatakan mahram. Ya. Idah tajat, jika memang dia membutuhkan untuk safar. Adapun kalau tidak butuh safar seperti penduduk Makkah, maka ya tidak butuh mahram. Ya. Sebagian ulama ya berpendapat bahwa ketika seseorang itu darurat dan memang tidak ada mahram, maka diizinkan untuk berangkat haji dengan catatan apa? Dia ikut rombongan para wanita yang mereka punya mahram. Itu, paham maksudnya? Jadi di situ tidak ada ikhtilat gitu, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dalam artian di situ tidak ada kholwat juga, tidak ada kholwat berdua-duaan antara laki dan perempuan. Karena di situ banyak para
wanita dalam satu bis misalnya. Ada wanitanya separuh, laki-laki separuh. Para wanita ditaruh di bagian belakang misalnya. Ya, maka sebagian ulama mengatakan apa? Boleh seperti itu karena darurat. Kalau memang tidak ada mahram kan gitu. Ya, dengan catatan dia ikut rombongan para wanita yang para wanita ini diantaranya memiliki membawa mahram itu ada lelakinya gitu. Nah, maksudnya bukan wanita semua. Paham? Bisa pahami ya? Paham belum nih? Ya. Boleh beberapa. Misalnya kan satu rombongan 50 orang. Misalnya 10 orang ini tidak punya mahram, ya kan? Ada wanitanya misalnya 30. Hanya 30. Yang 10 tidak punya mahram, yang 20 ini sama suaminya. Ya, itu tidak apa-apa. Sebagian ulama seperti itu. Terutama ulama-ulama Malikiyah. Walaupun jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh karena ini syarat pokoknya. Ya, jumhur mengatakan tetap tidak boleh kan gitu. Tapi Syekh Jibril beliau menguatkan ya kalau memang betul-betul tidak ada mahram dan kondisinya sekarang kan berbeda, relatif lebih aman ya dengan syarat-syarat yang ketat yang disebutkan tadi ya, maka itu tidak mengapa. Beliau mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Namun demikian menggunakan mahram atau ya mengambil pendapat bahwa wajib pakai mahram itu pendapat yang lebih berhati-hati. Keluar dari khilaf. Jelas itu sepakat para ulama demikian. Baik, kemudian beliau di sini masuk pada rincian manasik haji. Dan beliau mengambil dasar dari hadis Jabir yang sangat panjang. Ini hadis terpanjang dalam masalah haji. Walaupun ya ada beberapa poin manasik yang tidak disebutkan di sini, namun ini adalah hadis terpanjang dan paling lengkap yang membahas tentang masalah haji. Maka beliau tulis di sini. Berkata beliau, wa hadisu Jabirin fi hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haditsu Jabirin fi hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamilu ala a'dhami ahkamil haji. Dan hadis Jabir ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam masalah hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yastamilu mencakup ala a'dhami. Ya, jadi tidak seluruh ya, berarti mencakup sebagian besar hukum-hukum dalam masalah haji. Jadi beliau tidak mengatakan seluruhnya secara rinci, tidak, tapi sebagian besar itu sudah tercakup dalam hadis Jabir ini. Wahwa dan dia hadis itu adalah marwahu muslimun. Dan dia adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Jabir berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam makatha fil Madinati tis'a sinina. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam makatha fil Madinati tis'a sinina lam yahujja. Lam yahujja. Jadi lam itu apa toh? Lam itu apa? Huruf penjazm. Berarti yahujja itu jazm. Nah, jazmnya fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bertasdid adalah dengan memfathah. Yamuddu jazmnya yamudda, yafirru yafirro, itu lah. Yuhibbu yuhibba. Itu kalau bertasdid jazmnya dengan difathah. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha tinggal di Madinah selama 9 tahun setelah hijrah, lam yahujja, belum sekalipun melakukan haji. Belum sekalipun melakukan haji. Ya.
pernah mau melakukan haji kemudian dihadang oleh orang-orang musyrik. Ya. Baru kemudian apa? Di tahun 8 Hijriah Rasulullah memenangkan kaum muslimin dengan Fathu Makkah. Kemudian di tahun ke-9 Rasulullah masih sibuk ngurusi kepentingan kaum muslimin sehingga baru mengutus Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji dari Madinah. Dan Rasulullah belum ikut di situ. Ya. Dan itu pun tujuannya diantaranya adalah untuk membersihkan dan memberikan pengumuman supaya orang-orang musyrik tidak lagi berhaji. Karena zaman dulu biasa orang musyrik itu haji di Ka'bah itu biasa. Namun tawaf mereka tidak pakai baju. Kelilingi Ka'bah tidak pakai baju. Maka di tahun 9 itu Abu Bakar diutus oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan ya ritual-ritual haji yang biasa dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Baru tahun 10-nya Rasulullah berhaji bersama kaum muslimin. Seperti itu. Selanjutnya, summa adzana finnas. Atau summa udzina juga bisa ya. Summa udzina finnas. Kemudian diumumkan kepada kaum muslimin fil asyirati di tahun ke-10. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhaji di tahun ke-10. Ini tahun 8 Fathu Makkah, tahun 9 belum bisa berhaji karena beberapa kesibukan Rasulullah mengurusi apa? Kepentingan kaum muslimin, akhirnya mengutus Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji kaum muslimin, itu pun nggak banyak ya. Dan juga apa? Menata tata cara haji yang benar di Makkah sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Baru tahun ke-10 Rasulullah apa? Melakukan haji bersama kaum muslimin. Faqadimal Madinata basyarun katsirun. Faqadima. Lalu datanglah ke kota Madinah basyarun katsirun, manusia yang sangat banyak. Ya, mendengar ini manusia berbondong-bondong ke kota Madinah dari berbagai daerah. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu aw ya'mala misla amalihi ya kulluhum semua dari mereka yaltamisu menginginkan an ya'tamma untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam haji. Wa ya'mal dan beramal misla amalihi. Seperti amal Rasulullah dalam haji. Karena ini kan baru pertama kali ya. Rasulullah mau berhaji kan baru pertama kali. Ya, maka semangat kaum muslimin para sahabat ketika itu sangat ingin melihat langsung praktek hajinya Nabi. Karena itu suatu keistimewaan. Ya kan? Karena langsung melihat sendiri itu jelas bener ya gitu kan, ya kan, jelas bener ya ada khilaf. Kalau mendengar dari orang lain Rasulullah demikian itu kan mungkin bisa ada perselisihan dan mungkin salah paham. Tapi kalau melihat sendiri itu jelas. Kalau nggak paham bisa langsung tanya kepada Nabi. Itu menunjukkan apa? Semangat para sahabat di dalam mencontoh Rasulullah dalam beribadah kepada Allah, karena betul-betul syahadat itu sudah menancap di dada mereka bahwa mereka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan beribadah kepada Allah ini tidak akan mungkin benar kecuali mengikuti Rasul. Dan tujuannya Rasul diutus adalah mengajari mereka beribadah kepada Allah. Maka dalam masalah ibadah apapun para sahabat mesti tanya. Dalam masalah sholawat misalnya, para sahabat tanya, bagaimana kami harus berselawat pada Anda Rasulullah. Benar Rasulullah mengajari para sahabat untuk
bersolawat. Seperti itu. Ya, kemudian fakharajna ma'ahu hatta ataina dal khulaifati. Fakharajna wa kharajna kharaju apa kharajtu kharajna apa kharajna, lalu kami pun keluar, maksudnya apa, kami berangkat. Nah, ada sebagian riwayat menyebutkan keberangkatan Rasulullah bersama rombongan dari Madinah itu di tanggal sekitar 25 Dzulqa'dah. Di tanggal 25 Dzulqa'dah. Ya. Dan perjalanan dari Madinah ke Makkah itu sekitar ya 7 sampai 8 hari. Ya, 7 sampai 8 hari dengan berjalan kaki atau naik kendaraan nota, ya kan? Itu sekitar 8 harian. Dan beliau apa? Berangkat tanggal 25 Dzulqa'dah. Ada yang mengatakan itu di hari Kamis. Di situ ada perselisihan, berangkatnya di hari apa? Ada yang mengatakan hari Kamis. Ya, karena Rasulullah itu kalau safar ya, itu senangnya atau berangkatnya itu di hari Kamis. Seperti itu. Kemudian sampailah ya, ma'ahu bersama Nabi hatta ataina, sehingga kami sampai di Dzulkhulaifah. Dzulkhulaifah itu mikot penduduk Madinah. Jadi mikot ada dua, mikot zamani, ada mikot makani. Mikot itu adalah waktu dan tempat untuk mulai berihram. Jelas? Apa itu mikot? Waktu atau tempat untuk mulai berihram. Nah, mikot zamani kapan? Ya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu mikot zamani. Kalau mikot makani ya penduduk Madinah itu dari ini Dzulkhulaifah. Kalau sekarang bisa disebut apa? Bir Ali. Ya, ada sebutan Bir Ali. Namun pendapat yang kuat namanya adalah Dzulkhulaifah. Ya, di zaman Nabi disebut dengan Dzulkhulaifah. Ya. Khulaifah adalah nama pohon karena di situ ada pohon. Ya, ada pohon namanya Khulaifah. Ya, disitulah mikot penduduk Madinah, dan siapa saja yang berhaji lewatnya Madinah. Seperti Indonesia misalnya Pak, dari Jakarta langsung Madinah, transit dulu di Madinah, berhajinya lewat Madinah, nanti mikotnya di Dzulkhulaifah ini. Maka di sini nanti apa? Disunahkan mandi, membersihkan diri, tong kuku, mencabut bulu ketiak, dan membersihkan bulu kemaluan, ya toh. Pokoknya membersihkan badan, mandi besar, ya, kemudian ihram di situ. Memakai pakaian ihram dan niat. Kalau mau umroh ya labbaik Allahumma umratan. Kalau mau haji ya labbaik Allahumma hajjan. Kalau dua-duanya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Seperti itu. Dimulai dari Dzulkhulaifah ini. Ya, jaraknya mungkin sekitar, kalau mil itu 6 mil, ya mungkin sekitar 10 sampai 11 kilo ya dari Madinah, di selatan Madinah. Jaraknya 10 atau 11 kilo dari kota Madinah. Itu Dzulkhulaifah. Di situ ada masjidnya. Ada masjid besarnya, ada toilet banyak sekali karena ya untuk mandi dan lain sebagainya. Kalau nanti umroh dari Jakarta transitnya di Madinah, mesti nanti mikotnya di sini. Di Dzulkhulaifah ini nanti apa, mandi pakai baju ihramnya di sini. Terus nanti mulai bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak baik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dimulai dari sini. Kemudian dikisahkan di sini fawaladat asma'un bintu Umais Muhammad bin Abi Bakrin. Fawaladat, maka Asma bintu Umais
beliau melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Berarti Asma ini istrinya siapa? Asma ini istrinya siapa? Mas Riko, istrinya siapa? Ini loh, perhatikan. Asma bintu Umais melahirkan anaknya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad anaknya siapa? Abu Bakar. Berarti Asma istrinya siapa? Asma istrinya siapa? Ya Abu Bakar. Ya toh? Ya, jadi Asma ini istrinya Abu Bakar. Ketika itu hamil tua, ikut rombongan haji. Itu merupakan apa? Ya, bukti semangatnya para sahabat dan sahabiah untuk beribadah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ternyata di situ di Dzulkhulaifah ini apa itu? Istrinya Abu Bakar melahirkan. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang hukum fikihnya nanti bisa dipelajari atau bisa dipakai bagi kaum muslimin. Ya, bagaimana kalau wanita haid, wanita yang nifas, ihram itu bagaimana itu kan? Ya kalau normal-normal kan nggak ada masalah, tapi kan wanita kan nggak semuanya sama. Gitu. Jadi ada dari rumah suci ternyata ketika di perjalanan haid gitu. Dari rumah belum apa-apa di perjalanan melahirkan ya ini. Ya. Tapi sekarang nggak tahu apakah wanita yang hamil boleh haji atau enggak, saya nggak tahu. Apakah aturannya sudah berbeda. Terus fa'ar salat ila Rasulullah SAW. Maka beliau Asma ini mengutus siapa? Mengutus arsalat itu mengutus Abu Bakar kepada Rasulullah SAW agar bertanya kaifa asna'u, apa yang harus saya perbuat. Maksudnya saya perbuat ini Asma. Ya, jadi mengutus Abu Bakar suaminya untuk menemui Rasulullah agar bertanya apa yang harus diperbuat oleh Asma ini. Kan baru pertama kali tuh ini dan mesti belum ada daurahnya tuh. Belum ada daurahnya ini. Ya, maka di zaman Nabi itu kayak itu ya. Jadi penjelasan itu kadang-kadang apa ya? Seringnya itu berjalan sesuai dengan kondisi. Ya kan, ada kondisi ini turun wahyu, ada kondisi ini Rasulullah menjelaskan seperti itu. Tidak ada pembahasan khusus bahas kitab ini, tidak ada. Ya. Terus qala Rasulullah bersabda atau menjawab ightasili. Nah, silahkan kamu mandi. Jadi memerintahkan siapa? Istrinya Abu Bakar ini supaya mandi. Silahkan kamu mandi. Mandi sini mandi besar ya. Kamu mandi, membersihkan diri, wastaghfiri, dan pakailah pembalut. Jadi darahnya supaya tidak keluar, dibalut pakai kain, ditahan pakai kain. Bisaubin, dengan pakaian yang ada, wa ahrimi, kemudian kamu berniat ihram. Ya, mandi, wudhu, ya pakai pembalut yang tebal supaya darah tidak tercecer kemana-mana, tidak keluar. Kemudian berihram, niat labbaik Allahumma umrotan jika mau umroh dulu, labbaik Allahumma hajjan kalau mau berhaji saja, atau kalau mau hajinya apa? Qiran, labbaik Allahumma umrotan wa hajjan jadi satu. Kalau haji tamattu biasanya labbaik Allahumma umrotan dulu, umroh dulu. Ya umroh, baru tahallul di tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah baru ihram lagi. Baru situ nanti labbaik Allahumma hajjan. Jadi nanti ihramnya 2 kali. Kalau haji ifrad ihramnya sekali, tidak ada umroh. Kemudian kalau haji qiron, umroh dan haji jadi satu, ihramnya sekali, tidak ada tahallul. Terus fasalla Rasulullah SAW fil masjid. Ya, lalu Rasulullah SAW sholat di masjid. Ini sholat di sini diriwayatkan dan dijelaskan para ulama sholat subuh ya. Karena Rasulullah SAW ini berangkat dari Madinah itu sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur dulu 4 rakaat. Jadi setelah sholat duhur berangkatnya. Kemudian berjalan sampai di Dzulkhulaifah masih dapat waktu sholat asar. Ya, masih dapat sholat asar di sana. Ya. 11 kilo itu sini mana? Perjalanan sini mana? Sini Solo ya.
Sini Solo Baru ya. Sini Solo Baru itu insya Allah kalau pada duhur jalan kaki masih asar masih cukup toh, masih dapat toh? Ya masih dapat. Maka asar beliau udah di Dzul Khaifah, tapi beliau udah qashar itu. Udah 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ya. Sehingga dari sini para ulama berselisih tentang jarak safar itu diperselisihkan karena itu. Rasulullah buktinya dari Madinah ke Dzul Khaifah itu sudah mengqashar sholatnya. Ya dah? Ya, sudah mengqashar. Padahal itu baru jarak berapa? 11 kilo. Jelas? Nah, artinya apa? Itu uruf sudah safar. Tidak masuk uruf safar. Wallahu alam. Seperti itu. Kemudian menginap maghrib, isya di situ. Nah, subuhnya kemudian sholat subuh masih di Dzul Khaifah, di situ ada masjidnya. Maka Rasulullah sholat di masjid yang ada di Dzul Khaifah. Setelah sholat subuh, summa raqibal qaswa. Ya, beliau melanjutkan perjalanan. Raqiba mengendarai al-qaswa. Al-qaswa itu nama onta beliau. Mengendarai onta beliau. Namanya al-qaswa. Jadi bahas setelah sholat subuh, lanjut perjalanan. Lanjut perjalanan. Hatta istawat bihi naqatuhu alal baida, sampai istawat bihi naqatuhu, onta beliau tadi istawat bihi sampai bersama Nabi alal baida, di daerah yang namanya Baida. Jadi Baida itu padang luas setelah Dzul Khaifah. Ya. Nama tempat Baida itu. Ya, di sana di Baida ini beliau mengeraskan talbiyah, ahalla bitauhid. Ahalla itu mengeraskan zikir kalimat tauhid. Artinya apa? Mengeraskan talbiyah. Nah, saya Jibril menjelaskan bahwa disyariatkannya talbiyah itu tidak hanya setelah meninggalkan mikot ya. Jadi mulai dari mikot itu sudah disunahkan untuk talbiyah. Jadi sudah ambil mikot, ihram di situ, sudah setelah ihram langsung berjalan sambil sudah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, itu adalah lafaz-lafaz yang maknanya sangat luar biasa. Dan ketika kita mengucapkannya di sana ya, Masya Allah, itu rasanya itu luar biasa, kebahagiaan yang tiada tara. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang kita semuanya bisa menjadi tamu-tamunya. Allahumma amin. Jadi ahalla itu mengeraskan ya, ahalla, maka menjaharkan, mengeraskan. Ya, dari sini para ulama menjelaskan kenapa bulan 1 atau tanggal 1 di bulan Hijrah namanya hilal. Namanya hilal toh, tanggal 1. Karena biasanya orang Arab itu kalau melihat hilal itu langsung teriak-teriak. Bulannya seketok itu ya. Langsung teriak-teriak, mengeraskan suara gitu loh. Itulah kenapa tanggal 1 di setiap bulannya dikatakan hilal, karena kebiasaan orang Arab kalau melihat tanggal 1 itu teriak-teriak mengabari yang lain itu. Bulan sekitar gitu. Jelas ya? Maka dikatakan hilal, itu dikatakan hilal karena mengeraskan suara. Ya, mengeraskan suara ngabari yang lain bulannya sudah terlihat gitu loh. Jadi kenapa dikatakan hilal? Jadi kata ahalla ihlal gitu ya. Apa yang dibaca Nabi? Labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik? Kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika lak labbaik. Tiada sekutu bagimu, kami penuhi panggilanmu. Innal hamda, apa artinya? Sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, segala nikmat, laka hanya milikmu, wal mulka dan segala kerajaan kekuasaan juga hanya milikmu, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Ini yang dibaca Nabi, ini. Wa ahallan nasu bihadzal ladzi yuhilluna bihi. Sedangkan manusia
mereka juga mengeraskan bacaan bihadzalladzi yuhilluna bihi, dengan apa itu talbiyah yang ini yang mereka baca. Artinya apa? Talbiyah yang dibaca manusia itu macam-macam. Mereka itu membacanya banyak sekali. Artinya tidak sama dengan bacaannya Nabi itu, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak mengingkari apa itu talbiyah mereka. Artinya Rasulullah membiarkan. Berarti itu boleh gitu loh. Jadi talbiyah itu tidak harus seperti ini, paham? Yang penting maknanya sama. Maknanya sama. Jadi Rasulullah tidak mengingkari alaihim sayyan minhu, sedikit pun dari talbiyah tersebut. Walazima Rasulullah talbiyatahu. Namun Rasulullah terus membaca talbiyah beliau yang labbaik Allahumma labbaik ini. Ya. Di sini ya Syekh Jibrin radhiyallahu rahimahullah taala. Syekh Jibrin membawakan beberapa riwayat talbiyah ya. Yang dibaca oleh para sahabat. Ada yang membaca labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik nahnu ibaduka wal wafiduna ilaik nahnu ibadukal wafiduna ilaik ar-ragibuna fima ladaik. Yang baca seperti itu. Ada yang membaca labbaika haqqan haqqan ta'abbudan wariqqan. Ada yang baca seperti itu. Ada yang membaca labbaika annal aisa aisul akhirah. Ya, dia baca seperti itu. Labbaik warrughaba ilaik wal amal. Dan macam-macam ya. Ini contoh talbiyah yang dibaca oleh para sahabat ketika itu, dan Rasulullah mengizinkan itu semua. Yang intinya pokoknya itu adalah pujian dan bentuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur apa itu yang dilarang oleh syariat. Intinya itu pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa kedatangan mereka itu hanya untuk Allah. Labbaik itu kan menunjukkan apa? Kita diundang terus kita datang. Makanya kalau orang Arab dipanggil itu bisa menjawabnya labbaik, labbaik ya ummi, ya labbaik ya abi. Ya kan? Jadi dipanggil terus menjawab itu labbaik. Maka diundang datang, maka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang memenuhi undanganmu, panggilanmu. Maka orang yang datang itu memang betul-betul apa? Karena dipilih oleh Allah. Karena betapa banyak orang yang kaya tapi tidak dimudahkan untuk berhaji atau umroh. Betapa banyak orang yang ya biasa-biasa tapi Allah izinkan untuk berhaji dan berumroh. Maka jangan putus asa ikhwah, mari kita terus berdoa ya agar kita dimudahkan sebelum ajal menjemput kita ya bisa berhaji dan berumroh menjadi tamu-tamu undangan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian qala Jabir berkata, lasna nanwi ilal hajja. Kami itu tidak berniat kecuali untuk berhaji saja. Lasna na'riful umrota. Kami tidak mengenal umroh. Dalam artian gini, para sahabat dulu itu memahami bahwasanya umroh itu yang dilakukan sendiri di lain bulan haji. Kalau mereka umroh biasa, umroh sendiri gitu. Nah, yang belum mereka pahami ternyata bisa umroh sama haji itu bisa gitu loh. Mereka belum tahu itu. Makanya di sini para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang apa? Niatnya haji tok, namanya haji ifrat. Ada yang niatnya ketika awal ihram itu apa? Umroh dan haji digabung, namanya haji kiron. Ada yang umroh tok dulu, baru nanti tahalul, baru nanti ihram lagi untuk haji, namanya haji tamattu. Dan itu yang paling banyak dipilih oleh kaum muslimin. Jadi nanti karena masih ada beberapa waktu bisa tahalul dulu toh. Karena kalau nggak tahalul itu banyak pantangan. Gitu. Kalau nggak tahalul nanti banyak pantangan. Maka hajinya Rasulullah itu haji kiron.
Sementara sini Jabir haji ifrat. Haji ifrat, ya kan, karena apa? Tidak tahu bahwa ternyata apa? Ternyata bisa umroh sambil haji. Maka Jabir mengatakan, kami tidak niat kecuali haji saja dari awal, ya labbaik Allahumma hajan, nggak ada umrotan. Ya. Dari sini menunjukkan apa? Beberapa model haji, ya, beberapa model haji. Jadi di masa itu terjadi 3. Ada yang haji ifrat, ada yang haji kiron, ada yang haji tamato. Ya. Kemudian hatta idza atainal baita, ya, ini sehingga ketika kita sampai di Ka'bah, al-baita itu Ka'bah, ma'ahu bersama Nabi, istalama rukna, beliau pun mengusap rukun. Rukun ini rukun Yamani, ya. Rukun yang dimaksud ini adalah pojok Ka'bah sebelum, kalau mutarnya kan dari kiri, ya, tawaf itu kan kiri ke kanan, berlawanan dengan arah jarum jam, berlawanan. Jadi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, mutarnya ngiri, ya, berlawanan arah jarum jam. Lah, di sebelum pojokan Hajar Aswad itu namanya apa? Rukun Yamani. Ada rukun. Lah, di situ disunahkan untuk mengusap kalau bisa. Nah, sekarang susah. Kalau nggak bisa, nggak usah isyarat. Tidak disunahkan mengisyaratkan, sudah. Kalau nggak bisa, ya lewat gitu aja. Di situ nanti membaca Robbana atina fid dunya hasanah sampai Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad nanti apa? Disunahkan mencium kalau bisa. Kalau nggak bisa, baru mengisyaratkan. Jadi isyarat itu khusus untuk apa? Hajar Aswad. Jelas? Ya. Jadi mulai putarannya nanti dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Startnya itu dimulai dari Hajar Aswad. Namun beliau di sini memulai dengan mengusap rukun Yamani, diusap. Ya, itu sunnah, tidak wajib. Bahwa sebagian itu ada yang sampai mencium, ada yang sampai menempelkan badan. Ya, gimana? Ya, rebutan. Fatofa, lalu beliau tawaf sabaan 7 kali. Jadi dimulai dari rukun Hajar Aswad. Faromala salasan, waromala, lari-lari kecil 3 kali putaran, wa masa arbaan, dan jalan biasa 4 kali putaran. Nah, romel ini namanya tawafnya tawaf kudum, ya. Tawaf pertama kali datang di Ka'bah namanya tawaf kudum. Ya. Jadi syariat romel ini hanya di tawaf kudum. Artinya apa? Ada syariat sunnah lari-lari kecil ini hanya ada di tawaf kudum. Jelas, ya? Itu nanti dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jadi di 3 putaran pertama itu lari-lari kecil. Karena apa? Cik ruso. Baru anyaan kan masih kuat, toh? Itu lari-lari kecil. Ya. Tapi kalau tidak bisa dapat tempat bawah, dapatnya atas, itu kan muternya jauh sekali. Jauh sekali. Itu kalau mau lari-lari kecil, ya lempoh itu. Jauh sekali, kok. Ya. Itu sekali putaran di atas, kalau di bawah mungkin udah dapat 4, kok. Gitu. Jadi putaran di atas itu sekali, kalau di bawah dekat Ka'bah itu mungkin udah mau selesai. Karena berkali-kali itu jauh sekali. Ya. Baik. Kemudian setelah tawaf selesai 7 kali, ya, 7 kali tawaf lah. Apa yang disyariatkan ketika tawaf, ya? Memperbanyak zikir, doa. Ya, memperbanyak zikir, doa. Terutama apa? Di multazam. Multazam itu mana? Tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada namanya tempat, namanya apa? Multazam. Nah, kalau memungkinkan, cuman kalau kita nggak bisa di tempatnya, di depannya pas, itu ya kita mesti berhenti, itu mesti disurung. Ya sudah, ambil jalan aja, di situ kita berdoa. Maka di situ doa yang paling mustajab. Di mana? Di multazam. Ya.
Jadi tempat antara apa? Pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya. Itu paling mustajab untuk berdoa. Dan disunahkan untuk ya pokoknya zikir apapun. Zikir-zikir mutlak ya kan. Kemudian baca Quran juga boleh. Ya. Yang memungkinkan untuk kita baca di situ. Dan ada doa khusus ya, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu doanya tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang khusus, dalam artian doa yang dipanjatkan Rasulullah ketika itu. Apakah dzikir yang lain boleh saja. Tapi kalau kita pakai itu maka lebih afdal. Antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Ya. Summa nafadha ila maqami Ibrahim. Ya, setelah itu nafadha menuju makom Ibrahim. Makom itu bukan makam ya. Makom itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, dan itu sudah dikasih apa? Satu bangunan kecil gitu ya, bangunan kecil. Ya. Menuju makam Ibrahim, kemudian qara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu di situ fasalla raka'ataini. Lalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah, faja alal maqama bainahu wa bainal bait. Lalu beliau pun menjadikan posisi makam Ibrahim itu antara beliau dan Ka'bah. Artinya apa? Ini misalnya apa? Makam Ibrahim, ini Ka'bah, maka sholatnya di sini. Nah, ini sudah dikasih tempat, biasanya sudah dikasih garis. Ada tempat khusus itu, dikasih garis itu. Nah, pembatas. Nah, itu sholatnya di situ. Karena kalau di sini di luar garis itu nanti itu tempat untuk tawaf. Ya, di dalam garis itu. Sholat 2 rakaat di situ. Ya. Wa fi riwayatin annahu qara'a raka'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam riwayat yang lain, di bawah riwayat beliau membaca dalam 2 rakaat itu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi bacaan surat yang disunahkan ketika sholat 2 rakaat itu ya adalah qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Tsumma raja ila rukni wastalamahu. Ya, kemudian beliau kembali ke rukun. Rukun di sini adalah Hajar Aswad ya. Rukun di sini maksudnya Hajar Aswad wastalamahu. Kemudian beliau mengusapnya. Mengusap Hajar Aswad. Ya. Summa kharaja minal bab ila sofa. Kemudian apa? Beliau keluar dari salah satu pintu menuju pintu sofa. Bukit Sofa. Ya, untuk melakukan apa ini? Sa'i. Melakukan apa? Sa'i. Ya. Ya, sebagian ada yang mengamalkan apa? Mengamalkan setelah sholat ini terus menuju ke air Zam-Zam. Kemudian apa? Mencuci muka, membasahi kepala, kemudian minum dari air Zam-Zam. Ada yang mengamalkan seperti itu. Tapi hadis yang sahih dalam masalah ini, Rasulullah mengamalkan itu pada tawaf ifadah, bukan tawaf kudum. Ya. Dan ini kan tawafnya itu ada tawaf kudum, tawaf pertama kali, ada tawaf ifadah nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ada tawaf wada, tawaf perpisahan ketika sudah selesai manasik haji. Nah, yang disunahkan untuk apa? Minum air Zam-Zam itu adalah tawaf ifadah, bukan tawaf kudum gitu. Tapi ya kebanyakan jamaah haji ya pokoknya setelah sholat ya langsung ke Zam-Zam karena ya seger tenan gitu. Apa nggak boleh? Boleh saja, tapi tapi jangan dipahami itu sunnah gitu ya. Pokoknya boleh itu aja, karena minum air Zam-Zam ya sebuah keutamaan ya, kita cari barokah dari air yang memang jadikan Allah sebagai sebab barokah. Jadi pahami ya. Nah, itu. Baru kemudian apa? Setelah tawaf ini menuju ke Mas'a untuk melakukan sa'i. Ya, insya Allah kita lanjutkan sa'inya di pertemuan yang akan datang. Besok insya Allah ta'ala sa'inya ya Mas ya.
Nah, ini tawaf dulu, istirahat, besok lanjut sa'inya. Ya. Nah, kalau di tawaf ini batal bagaimana? Jadi tawaf itu seperti sholat ya, sehingga harus berwudu. Harus berwudu. Sehingga dianjurkan untuk membawa air. Ketika batal langsung wudu di situ lanjut. Tidak mengulang dari nol. Paham ya? Jadi kalau misalnya batal, ya sudah. Kalau mau keluar dulu kan jauh sekali. Ya sudah bawa air saja, wudu di situ. Ya, terus lanjut lagi. Tidak mengulang dari awal. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau sa'i enggak, sa'i itu tidak disyaratkan untuk wudu. Jadi batal tetap boleh lanjut. Walaupun afdalnya apa? Berwudu. Kalau sa'i seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian sallallahu Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.